Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari padanan istilah asing dalam bahasa Indonesia yang sekarang lagi ramai dibicarakan pada saat masa pandemi corona. Sudah sejak sebulan lebih, bahkan sampai sekarang ini, Indonesia masih digegerkan dengan pemberitaan mengenai corona. Hampir seluruh media, termasuk media sosial, selalu memberitakan terkait dengan pemberitaan perkembangan corona di Indonesia. Beberapa istilah asing pun ikut meramaikan setiap pemberitaan yang muncul di tanah air. Istilah-istilah asing yang muncul tersebut merujuk pada bahasa Ratu Elizabeth, yaitu bahasa Inggris. Banyak orang Indonesia mungkin lebih mengenali istilah asing dibandingkan dengan padanan kata dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh pemberitaan yang muncul di televisi seperti gelar bicara atau talk show, ataupun pemberitaan di media sosial yang menggunakan selipan istilah asing seperti lockdown, work from home, dan istilah asing lainnya yang ramai dibicarakan di masa pandemi corona ini. Beberapa orang tentu penasaran, apa sih padanan kata dalam bahasa Indonesia terkait dengan istilah asing yang ramai dibicarakan pada saat masa pandemi corona ini? Oleh karena itu, mari kita kenali padanan istilah asing dalam bahasa Indonesia yang ramai dibicarakan di masa pandemi corona. Yang pertama, itu ada lockdown, atau dalam padanan kata bahasa Indonesianya, yaitu karantina wilayah. Regulasi di Indonesia tidak mengenal istilah lockdown. Oleh karena itu, kata yang paling dekat dengan definisi dari lockdown tersendiri adalah karantina. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi suatu penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau terkontaminasi. Yang kedua, ada panic buying atau padanan dalam bahasa Indonesianya yaitu beli panik. Dilansir dari Instagram Badan Bahasa Kemendikbud yang bersumber dari Macmillan Dictionary Kompas bbc.com, beli panik adalah situasi ketika sekelompok orang membeli suatu produk dalam jumlah yang besar karena khawatir sediaan barang akan langka. Rasa khawatir itu mendorong munculnya tindakan antisipatif karena sedang dan atau akan terjadi bencana atau kenaikan harga atau terbatasnya sediaan barang, sehingga membeli sesuatu dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, ada physical distancing atau pembatasan fisik. Tujuan dari adanya pembatasan fisik ini tersendiri yaitu untuk menjaga jarak fisik agar memastikan bahwa penyakit tidak menyebar. Namun, perlu diketahui bahwa pembatasan fisik bukan berarti membatasi hubungan sosial. Yang keempat, ada work from home atau kerja dari rumah. Dilansir dari mediaindonesia.com, banyak kantor publik maupun pemerintah menyarankan karyawannya untuk bekerja dari rumah, sehingga istilah tersebut menjadi ramai dibicarakan baik melalui pemberitaan di media termasuk media sosial. Yang terakhir yaitu hand sanitizer atau dalam padanan kata bahasa Indonesianya yaitu penyanitasi tangan. Sejak ramainya pandemi corona, banyak orang yang kesulitan untuk mencari masker dan juga penyanitasi tangan atau hand sanitizer. Penyanitasi tangan masih diperjualbelikan, namun dengan harga yang melonjak naik dibanding harga normalnya. Nah, tadi setelah dijelaskan terkait dengan padanan istilah asing dalam bahasa Indonesia yang berhubungan dengan pandemi corona. Lalu, setelah kamu mengetahui padanan kata yang baik dan benar terkait dengan istilah asing di masa pandemi corona ini, apa yang akan kamu lakukan? Yuk kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.